Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La ayyuhal ikhwanu sallu wa sallimu alal mustafa fi kulli waqtin wa sa'ah. Fa inna salatal hashimi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tunaji minal ahwali umal qiyamah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqbi'atini mahabbat wa ma'rifatan. Betul mukmin para alimil ulama, para kiai bil khusus yang hormati al-muqaddam yang telah memberikan nasihat kepada kita, Bapak Kiai Haji Saifuddin. Mudah-mudahan beliau selalu dari Allah sehat walafiat. Sahabat bait Pak Ustadz Nur Fahmi Sahibul Wahabi, para sesepuh pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak kepala desa yang atau yang mewakili, hanya hati yang hati serta keluarga kita yang ada di, mudah-mudahan setiap Allah berikan perlindungan kepada kita semua. 4 poin di dalam kehidupan kita yang patut kita renungkan. Yang pertama, harus tahu arah tujuan hidup. Yang kedua, peran hidup. Yang ketiga, pola hidup. Dan yang keempat, tugas hidup. 4 poin. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini saya sampaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita masing-masing. Tujuan kita. Allah jelaskan kepada baginda kita Muhammad secara khusus, umumnya kepada umat manusia, khusus kepada umat beliau yang benar-benar bukan hanya aku-akuan mengaku sebagai umat, tapi benar-benar diaku sebagai umat oleh baginda kita Muhammad sallallahu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh Allah la yuhibbul mufsidin. Jadi Rasulullah Allah, carilah kehidupan akhirat. Tujuan utama akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tidak boleh melupakan tentang kehidupan dunia. Wa kama ahsanallahu harus berbaik sebagaimana Allah berbuat baik. Walakil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah berbuat kerusakan di bumi ini, karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Tujuan hidup adalah harus ada di hati kita, yang harus diyakini, ditanamkan adalah tentang kehidupan akhirat. Sekarang kita hidup, lusa Allah menjemput kita, kalau sesuai dengan jadwalnya yang ditentukan, maka ke alam barzakh ada kehidupan kembali. Nah, mudah-mudahan di kehidupan itulah penuh kebahagiaan. Dan di akhirat nanti kita berjumpa dengan yang menciptakan alam semesta
dan kepada dat yang mengutus baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita berjumpa dengan membawa keselamatan, kebahagiaan, dan juga kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang mengenalkan kita kepada Sang Pencipta, mengenalkan kita pada alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andainya kita tidak diingatkan oleh Rasulullah kepada Allah, tidak ada cahaya dalam hati kita, tidak mungkin bisa hadir ke tempat ini walaupun menerima undangan. Tapi dengan adanya cahaya, adanya iman yang nyambung kepada Allah, yang nyambung kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kekuatan rohani kita bisa hadir, mudah kaki kita melangkah menuju tempat ini. Ini adalah wasilah cahaya yang diterangkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW yang tertanam di dalam jiwa kita. Jadi tujuan hidup kita adalah akhirat. Tapi jangan ketika dengar tinggal di terus dari mulai sampai lagi mengingat akhirat. Istri sampai nyusul ke masjid, ternyata di masjid bukan sholat, telur dikunci bisa balik dia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tujuan kita adalah persiapkan oleh kita saat ini, bekal sebanyak-banyaknya tanpa melupakan kehidupan dunia. Contoh, punya anak, ini tong ke pasar beli emas ya, siap bah. Pulangnya jangan lupa beli cabai. Tujuannya apa? Beli emas 10 gram. Nih duitnya nih 10 juta. Tapi pulangnya jangan lupa beli cabai. Dasar anak tersebut meleng, kayak dengar, tapi telinga kemana, pikirannya kemana, hatinya kemana, kagak nyambung. Main iya aja, berangkat ke pasar. Yang dengar, beli cabai sebanyak-banyaknya, jangan lupa pulangnya beli emas. Beli cabai sebanyak-banyaknya, sisanya beli emas. Berangkat emas. Bah, nih cabai nih diantri pakai truk 10 juta. Mungkin beli emasnya dia hanya 100.000, beli cabai. Kira-kira kita sebagai orang tua marah kan? Ini anak diperintah beli emas banyak-banyak, jangan beli cabai. Ini kebalikan. Hadirin rahimakumullah. Maka oleh karena itu Allah nanti marah. Ketika Allah marah, Allah siapkan dengan ancamannya sebagai nadhiron. Makanya Rasul diutus untuk memberikan peringatan. Jangan sampai terjebak dengan bujuk rayu setan. Boleh diolah dunia ini, dimanage, ditata oleh kita sebagai sarana fasilitas untuk sampai ke alam akhirat penuh dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dunia ini mencelakakan kita. Jangan sampai harta yang kita miliki mencelakakan kita. Tapi bagaimana bisa menjadi wasilah memberi keselamatan kepada para sahabat. Banyak dipakai ziarah, dipakai silaturahim, dipakai ngaji, dipakai antar jemput orang yang sakit umpamanya. Berarti fasilitas mengantar kita ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, pedoman hidup. Supaya kita kembali ke alam akhirat setelah tahu tujuan, apa pedomannya? Pedoman kita adalah Al-Quran. Al-Quran ini sebagai barometer kehidupan kita diukur oleh Al-Quran. Jangan kita ukur Quran, tapi Quran harus benar-benar ngukur kita. Apakah tanah ngukur meteran? Apakah meteran ngukur tanah? Kadang-kadang
meteran ngukur tanah, kadang-kadang tanah ngukur meteran. Akhirnya ribut tuh yang jual tanah. Banyak yang kurang, kalau lebih kurang. Hadirin jamaah, jadi kita contoh Al-Quran, ajari Al-Quran, renungkan Al-Quran, sehingga contoh sebagai pedoman kita. Rasulullah diutus dilahirkan ke muka bumi membawa misi-misi yang luar biasa. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasul minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh anugerah yang luar biasa. Karena diutusnya satu utusan dari golongan mereka, artinya Rasul manusia, kita juga manusia. Tapi Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Muhammad itu manusia, tapi beda dengan manusia yang lain. Bal huwa yakun wan nasu kal hajar. Diibaratkan Rasulullah SAW ini batu intan berlian yang dari yakut sebagai hiasan. Nanti di surga akan ada batu yakut sebagai hiasan di surganya Allah SWT. Sementara manusia yang batunya batu kerikil. Tapi walaupun kerikil bisa dipakai ya, untuk ngecor manfaat. Maka jadilah kata Rasul khairun nas antum batu tetap manfaat. Apalagi kemarin itu walaupun bukan batu dia yakut jamur, orang-orang tahun sebelum pandemi ribut masalah. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi istimewa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Yaslu alaihim ayati. Yang pertama, tilawahkan Al-Qur'an. Dibaca dengan seperti tadi dengan belum baca lagi. Alhamdulillah. Ini adalah program daripada guru kita Pondok Pesantren Suryalaya ya. Diawali dengan mentilawahkan Al-Qur'an. Tilawahkan Al-Qur'an. Rumah kita bukan waktu mana saja bisa punya wirid. Apa itu wirid? Kebiasaan. Misalkan ba'da sholat kita wirid baca Quran 1 juz. Wirid setiap ba'da sholat beres ba'diyah baca Quran 1 juz. Wirid tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi. Itu namanya wirid. Kalau amal yang lain silakan mau 2 juz, 3 juz, tapi namanya wirid harus istiqomah konti. Kalau misalkan 5 ayat, ya udah 5 ayat. Terus setiap ba'da 5 ayat. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad, hikmah daripada wirid litanwirul bisa menerangi hati. Wa tahfidul jawarihil ma'ani bisa menjaga dengan wirid anggota tubuh dari berbuat maksiat. Dengan wirid istiqomah cahaya dalam hati kita. Insya Allah bisa membentengi diri kita dari berbuat maksiat. Setan tidak tembus, yang dari depan, dari belakang, dari kiri. Takut dengan orang-orang yang istiqomah wirid. Kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang istiqomah, walaupun itu sedikit. Istiqomah. Ini mah kadang-kadang baca Quran lagi ada maksud, sukses dan naik jalan 24 jam Al-Quran. 4 tahun baru ketemu dengan Quran. Ketika sukses, udah lu dengan Al-Quran. Tapi orang yang istiqomah, ayat 5 ingat almarhum Allah di sini ada ulama besar luar biasa. Masih keluarga besar Kiai Haji Makmun di Barusan. Allahumma yarham. Itu Mama Kiai Al-Hamid, Mama Hak Cibarusah Asar Dalam. Mungkin karena Kiai Abdul Haq Al-Hamid. Udah Mama Neng kalau dipanggil ya. Ba'da asar minimal 5 ayat istiqomah baca. Salat 11 tapi tutup dengan ayat Quran minimal 5 ayat. Istiqomah. Wirid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka oleh itu Rasulullah SAW tilawahkan Al-Quran.
Dengan tilawah Al-Quran ini sekian radius, Allah kirim hidayah, Allah kirim cahaya ke setiap orang, maka berbondong banyak orang yang terhidayah. Allah mengucapkan 2 kali syahadat di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tilawah Al-Quran. Lalu yang kedua, misi Rasulullah wa yuzakihim, membersihkan manusia dengan zikir, mengingat Allah. Telah ditilawahkan Al-Quran, manusia yang tadinya nyembah berhala kembali menyembah kepada Allah. Mereka yang percaya kepada roh gentayangan, percaya kepada Allah, dialihkan pelan, dituntun, dikenalkan kepada Allah dengan metode-metode yang diberikan oleh Allah melalui malaikat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak balik yang tadinya sujudnya kepada pohon, yang tadi sujudnya kepada Allah, kembali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan, dikikis oleh baginda, disampaikan melalui sentuhan hatinya, dituntun ruhnya supaya kenal kepada Allah, ruhnya supaya kenal bahwa Muhammad ini bin Abdullah sebagai utusan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari munafik, dari bagyun kesombongan dibersihkan. Lalu setelah bersihkannya dari Quran wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan kitab Allah yang belum bisa dibaca. Maka kiai, mungkin kiai sudah haji atau umrah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu ada halakoh. Dulu pengajarnya para alim ulama dari negara kita, termasuk Syekh Nawawi Tanara, Syekh Abdul Karim Banten, termasuk Guru Agung Syekh Ahmad Khatib Syambas. Itu adalah ulama-ulama yang dari kita yang ngajar di mana? Di Mekah, di Madinah. Ulama masyhur. Yang mereka menghormati bangsa kita, banyak melahirkan para alim ulama. Jamaah rahimakumullah. Syekh Nawawi karangannya banyak sekali, dikaji di berbagai macam kalangan. Beliau adalah Masjidil Haram. Ketika aturan di sini harus dibongkar, maka sekarang kan kita diangkat tulang belulang, dipindahkan, diganti mayat yang baru. Apalagi musim haji, bisa jamaah haji yang wafat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika itu pas bongkar, jasadnya masih utuh. Masya Allah, jasadnya utuh, makamnya, makbarahnya ini wangi, kain kafannya masih utuh. Sehingga alhamdulillah makbarah tersebut tidak jadi dibongkar sampai sekarang. Alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada apa di dalamnya? Iman, ada takwa, dibungkus dengan Al-Quran dan selalu mengajarkan Al-Quran, sehingga melahirkan para murid-murid, para santri-santri yang menjadi alimul ulama, termasuk Mbah Khalil Bangkalan Madura, luar biasa berapa ribu yang dicetak oleh beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah wa yu'allimul kitab, diajarkan tentang baca Al-Quran, wal hikmah, kebijaksanaan. Artinya akhlak kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, ada pada orang tua, kepada marah, kepada semua orang tua, kepada anak-anak, kepada orang, dan juga kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kita dunia, artinya kita berkorban, mengikutilah melayani, bahasanya takrim wa takrim kepada para guru-guru kita, para masai, untuk membimbing para generasi supaya menjadi murid Tuhan Syekh tadi jalan hakikat jadi murid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Orang punya keinginan taqarruban ilallah, supaya dekat kepada Allah, supaya kenal kepada Allah. Untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya, akhlaknya secara rohani, tingkah lakunya secara jasmani. Murid
dan juga dia istiqomah di dalam taat kepada Allah. Jadi dirinya setelah baik, jiwanya setelah baik, lalu istiqomah di dalam kebaikan sehingga puncaknya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pokok bahasan yang kedua adalah pedoman hidup kita supaya sampai kepada tujuan kita akhir, yaitu apa? Al-Quran. Jangan jauh daripada Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak bisa bicara sendiri. Ada yang disebut ahlul. Siapa ahlul Quran sesungguhnya? Kata Kiai tadi, Quran berjalan, Quran di dalam kehidupan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diadakan Maulid Nabi Muhammad supaya dia mencontoh. Baru yang ketiga, pola hidup kita mencontoh pola hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tim hadroh ya gitu. Ya. Tengah-tengah aja. Ya gitu. Buka mata, Pol eleh galak sorak mah. Buka mata, buka telinga, buka hati, buka pikiran. Lihat dengan mata, dengar dengan telinga, masukkan ke dalam hati, direnungkan oleh pikiran. Buka mata, buka telinga, buka hati, buka pikiran. Lihat dengan mata, dengan telinga, masuk dalam hati, diserap oleh akal. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, ya salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Satukan hati, satukan jiwa, satukan tekad padamu ya Allah. Satukan hati, satukan jiwa, satukan tekad padamu ya Rasul. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Allahumma Allahumma sholli. pola hidup kita mencontoh pola hidup baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana hidup Rasul? Dari mana aja? Yang kecil, belum makan, supaya terjaga dari berbagai macam umat. Bukan musim pandemi, musim corona baru di masjid, tiap musala, tiap rumah di depan tepat tangan. Rasulullah berapa abad yang lalu telah mencontohkan kebiasaan itu. Wiridkan kita sebelum makan, cuci tangan. Ketika makan, ambil tangan kanan.
Sebelum diambil ucapkan dulu sebelum masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Beres makan ucapkan alhamdulillah. Mulut ucapin bismillah, mulut ucapin alhamdulillah. Bismillah menyebut nama Allah, kita dikenalkan kepada Allah. Timbul tasyakur. Terima kasih ya Allah. Mungkin hari ini orang yang belum ingat, ya Allah saya masih bisa makan. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam apa di Khalilullah sebagai kekasih di antaranya selalu ingat kepada fakir miskin dan beri makan mereka. Alhamdulillah ya Allah masih sehat bisa makan. Mungkin orang lagi di ICU dipasang mas disuntikan ya air mas oksigen mas masuk. Kita alhamdulillah masih segar bugar nikmat makan sehat. Hidup Rasulullah makanya Rasulullah sehat segar bugar penuh semangat. Apakah dengan makan banyak timbul to'an? Banyak malah buka puasa banyak tarawehnya nanti akhirnya tarawehnya disatui dengan sholat subuh. Bamblas hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi dengan makan yang dikontrol penuh dengan makanan yang sehat, insya Allah menjadi kuat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pola hidup Allah kalau disampaikan saat ini kiai tadi ngaji sampai jam 3 kiainya balik ke mana nama. Ayo ngomong jeung zan ngomong lagi jeung malaikat Jawa ya. Jadi rahimakumullah jadi contoh pola hidup bagi dan Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah nikah Rasulullah usaha tapi nikahnya Rasulullah betul-betul mengikuti aturan Allah dan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga melahirkan keturunan yang soleh dan solehah. Salah satu banyak keturunan beliau yang kita sebut para hafid atau para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan Islam. Lalu banyak lagi contoh Rasulullah dalam perdagangan. Rasul dagang tapi dagangnya tidak mengurangi timbangan. Kalau nambahin Rasulullah bagus. Misalkan kadang-kadang timbangan apa namanya di bawahnya suka digetok. Kalau digetok misalkan 1 on, kalau 1 kintal berapa on? Kalau digetoknya ke bawah mending, berarti dia setiap hari sedekah, nggak terasa 1 on ke bawah. Ini mah bukan dari bawah ke atas. Nah ini jauh dari pola dagangnya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para pedagang bisa seperti dagangnya baginda kita Muhammad SAW. Kita bagi selamat dunia akhir sampai dengan pola dan Nabi Muhammad. Yang terakhir, langsung bolot doa aja nanya balik ya. Yang terakhir tugas hidup ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Ibadah mahdoh, ibadah ghair. Ibadah hubungan dengan Allah, ada ibadah yang hubungan dengan sesama manusia. Salat, itu hubungan langsung dengan Allah. Berhaji hubungan langsung dengan Allah. Tapi seperti silaturahim ini ibadah. Ini tugas. Apakah zikir termasuk tugas kita? Laki-laki zikir banyak, perempuan yang zikir banyak dijamin oleh Allah. Mereka mendapatkan aman dan gaji yang besar. Jangan sampai tinggal di zikir. Apa itu zikir? Disebut zikir itu mengingat Allah melalui akal dan hati. Bisa zikir itu diucapkan melalui lisan. Bisa zikir digerakkan dengan anggota. Oh, ini orang lagi sholat. Nanti pandang kita gerak ruku sujud lagi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang menuju tempat pengajian, di pengajian disebut nama Allah supaya dapat keuntungan, dikurung malaikat, dirahmat, diikuti dengan rahmat Allah, dan namanya dimasukkan, dipopulerkan, dipiralkan di kalangan para ikan. Kalau di dalam majlisnya, di tempat duduknya disebut nama Allah, diingat nama Allah, malah tak sapa orang-orang duduk, tapi duduk tidak menyebut nama Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak disebut nama Rasulullah, tidak ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hasan yaumal qiyamah, dia rugi, dia termasukkan staf nanti di yaumul qiyamah. Naudzubillah, melainkan kita hati untuk di majlis meraih 3 tadi. Pertama, dikurung malaikat, yang mana malaikat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang hadir di majlis ilmu, di majlis. Lalu yang kedua, diliputi oleh rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dari sini ke rumah, dari rumah nanti besok kerja, terus hasil ngajinya diikuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nama-namanya walaupun tidak disebut, tidak dihormati, biasa-biasa di lingkungannya, tidak viral, tapi di hadapan para malaikat diagung, disebut, dipiralkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikenal oleh jutaan malaikat. Nanti dikenal oleh malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, saya ingat, kalau nggak ingat dan nggak berangkat sih berangkat dari rumah kemana? Jongol, Bakau, jongol. Tapi nggak tahu tujuannya, jongolnya mana, malah lupa alamatnya, hilang. Kira-kira nyampe gak? Oleh karena itu, jaga ingatan kita kepada Allah sedetik pun jangan sampai lupa. Isi oleh kita jiwa kita, ruhani kita selalu mengingat Allah. Bukti mengingat Allah, jalankan perintahnya Allah. Bukan oh saya ingat Allah, dan berangkat kerja terus, ingat Allah, ingat Rasul, kerja, berarti itu belum ingat Allah. Jadi dampak yang bisa dilihat dengan kasat mata, orang yang selalu ingat kepada Allah, konsekuensinya apa? Menjalankan perintah Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya muhaimin ya salam, salimna muslimin bi khairil anam wa bi ubil mu'minin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wa yasirha amri wa qawi biha azmi wa zakriha nafsi wa farid qurubana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. Mugi tingkat di mugi kuat jamaah, mugi bersih hati-hati, hilang dosa mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-lailu lailu rahmatin, al-lailu lailu nikmatin, al-lailu tadhabul gumam bil barsa bil umam. La ilaha illallah.
ring nikmat pamugi langkah susah bil barkasa il umat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah, ya Allah lana bisa'adah, walau bi'adah. La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhir adalah tugas mengabdi negara, juga itu bagian tugas membela negara, juga tugas bukan hanya untuk agama tapi bangsa negara dari kaum gajah secara fisik ataupun secara teknologi itu cegah mereka untuk menghancurkan negara kita. Bela negara bagian tugas, dan tugas itu adalah ibadah kita. Jadi bela negara juga ibadah. Dan kita yang hadir beserta keluarga semuanya cager berkah salilana. Al-Fatihah. alhamdulillahirabbil alamin. Ya siratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma shalli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shabana wa itu bila tidak banyak ada obat untuk itu. Sebelum undur diri, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya pulpen. Untuk para guru kekurangannya mohon diluruskan, diarahkan, dan juga kepada para jamaah semuanya mohon dibukakan seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli. Amin. Untuk para ikhwan semuanya, jangan bubar dulu, menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Pak Imam. Terima kasih. Kita ngambil baru terus dulu kan. Makan dulu Pak.
Pas pampres mas. Kita impornya dari oh iya. Kalau saya ada nih Pak. Iya. Mas Baik. Ada. Masih ya? Iya. Ya, makan dulu. Bisa komen.